Oke, buat kemarin yang tanya-tanya tentang promotor, berapa sih gaji promotor dan apa sih suka duka promotor? Jadi di sini bareng aku Andika Satrawan dan di sini saya langsung mendatangkan orangnya. Ini adalah seorang mantan promotor. Jadi namanya siapa, Mas? Farhan Mustafid. Jadi ini dulu temen aku promotor ya, temen aku promotor dan dia sudah keluar mengikuti jejak aku yaitu sebagai YouTuber. Sama-sama YouTuber sekarang ya. Sama-sama YouTuber. Jadi di sini aku ingin bahas sih Mas tentang suka duka promotor sama berapa sih gaji promotor sebenarnya. Oke, jadi kenapa sih Mas Farhan ini kok pertama kalinya pengen jadi promotor? Terus pengalaman pertama masuk promotor selama OJT itu gimana rasanya? Oke, sebenarnya dulu itu saya nggak ada niatan mau masuk promotor. Bahkan saya itu bingung dulu itu. Mau Promotor kerja apa? itu apa itu? Itu kan awalnya itu saya dikenalin sama kakak saya kan. Kakak saya itu dulunya promotor Samsung. Oh, promotor Samsung. Hmm. Kakak kandung. Bukan kandung. Saudara apa ya? Kakak ipar. Kakak ipar, istrinya kakak Oke. kandung. Itu kan dia promotor Samsung. Itu saya dikenalin justru malah Oppo. Oppo dulu. Itu karena pas waktu itu ada rekrutmen Oppo. Oh, lowongan kerja pas Lowongan adanya kerja Oppo. Oppo. Oke. Ya saya coba aja. Padahal dulu itu Nggak aku tahu. nggak dong. Oh. Promotor itu apa itu? Kerjanya gimana? Nggak tahu ya itu. Iya. Ya cuma bekal nekat aja. Bondo nekat. Buat persyaratannya kayak apa namanya? CV. Persyaratannya terus, untuk masuk promotor itu CV terus lamaran, apa namanya, ijazah itu aja kayaknya. Nekat langsung aja ke kantor. Kantor itu pas work interview itu interview terbuka, jadi langsung itu sekitar ada 30 orang. Oh, 30 orang diseleksi. 30. Masih diseleksi gitu. 30 orang. Iya, 30 orang. 30 orang terus masih diseleksi ya. Seleksi Nah, diambil itu, berapa orang gitu biasanya. Terus saya masuk di interview. Itu yang interview HRD-nya cewek. Buenta itu ya. Kalau Buenta mungkin. Iya. Terus Saya ditanyain dulu pernah kerja apa, pengalamannya gimana. Yang pertama itu emang perkenalan, terus ditanyain di tentang pengalaman kerja. Waktu itu kan saya emang fresh graduate, jadi belum pernah kerja di mana-mana. belum pernah kerja di mana, nol putul pengalamannya. ya. Saya cuma ngomong apa, bilang apa adanya. Saya itu lulusan pondok, saya belum pernah kerja, cuman saya itu siap kerja ya, siap kerja. Nah, itu Luar biasa nih Mas Farhan ini. Terus langsung diterima atau gimana ya? ya pulang dulu. Pulang dulu. Besoknya itu dapat kabar WA dari perusahaan untuk masuk Tes lagi selanjutnya. tes selanjutnya. Terus kalau sudah itu nunggu paling berapa hari sampai berapa minggu ya itu? Terus langsung diterima. Terus selama diterima itu masuk toko pertama kali itu gimana? Atau penempatan atau gimana itu? Kalau dulu di Oppo itu ndak langsung masuk toko, jadi langsung training dulu di kantor. Oh, training dulu di kantor untuk pembahasan spek sama cara melayani customer. Iya. Trainingnya itu simpel kayak apa ya, spek-spek dasar, RAM, spek-spek sebagainya gitu awal-awal. Terus yang mungkin agak berkesan itu di sana ada tesnya. Tesnya itu saya disuruh semuanya disuruh jualan ballpoint. Biasanya kalau nggak ballpoint aku dulu Masiku apa sisir rambut dijual ke orang botak coba. Ya ada juga itu. Karena juga kalau saya itu pengalamannya di ballpoint itu disuruh ngasih harga yang tinggi. Padahal ballpointnya ballpoint biasa kayak Snowman itu loh, harganya mungkin harga 1.500 ya. Tapi kita harus jual harganya harus dijual 15.000.
Itu kalau nggak punya pengalaman pasti nggak bisa jawab itu ya. Terus sekarang jawabnya gimana itu? Kalau penjual dengan harga itu terus pembelinya kok pengen mau beli itu gimana itu caranya? Sebenarnya tiap orang itu caranya beda-beda. Kalau biasanya SPG mumpung kemarin kan ada yang cewek itu lumayan cantik, itu dia langsung jual ke sopir truk. Sopir truk itu, Mas ini Bulpenku beliin toh 15.000 gitu tak bisa loh, ya Allah. Aku yang lihat itu bingung loh, kok bisa loh. Mungkin karena Dia cantik, itu jadi nilai plus mungkin. Beda-beda caranya orang, ada yang dibeli sendiri ini nanti. Jawabnya dibeli orang itu ada temanku. Sebarengan. Kalau saya dulu pas ada anak-anak sekolah lewat depan kantor itu tak tawarinnya bukan ini konten bagus, cuman aku minta tolong sama orang. Dek, ini tolong tukunen toh. Iki 5.000 aku dikongkon bosku. Aduh, jawabannya kok beda. Oke, terus itu pengalamannya langsung masuk promotor itu gimana pengalaman? Takut, malu ataupun nggak yakin ataupun gimana itu? Yang pertama itu yang pasti grogi karena kan pertama kali kerja, masuk lingkungan kerja di tempat yang baru biasanya kan grogi, rasa takut, terus bingung harus ngapain. Tapi biasanya kalau untuk promotor pemula ataupun yang baru masuk itu biasanya ada senior ya, masih dikasih senior. Dari kayak senior gitu belajar cara teknik compare ataupun cara jualkan barang kita daripada brand sebelah gitu. Terus untuk jam kerjanya Mas, ini jam kerjanya buat ini subscriberku tanya jam kerjanya itu jam berapa sampai jam berapa? Kan biasanya shift-shiftan tuh itu. Iya. Kalau di promotor itu ada 2 shift Mas. 2 shift itu ada shift pagi sama shift siang. Tapi tidak melulu itu kadang juga ikut kebijakan toko juga. Tapi yang umum itu ada 2 shift siang sama shift pagi. Kalau shift pagi yang dari perusahaan ya Mas. Itu yang dari perusahaan. Itu walaupun di Oppo sama di Vivo sama ya? Sama. Jadi semua brand Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi insya Allah semua sama. Itu jam paginya jam 9 sampai jam 1. Terus jam 1 sampai jam 5 itu ada jeda istirahat, terus nanti masuk lagi ke toko jam 5 sampai jam 9 tutup toko. Terus itu istirahatnya itu dibolehkan pulang ataupun harus stay di toko? Kalau istirahat itu terserah, bisa pulang atau bisa sebar brosur juga. Sebar brosur kalau mau. Kalau ke warung kopi juga tidak apa-apa, terserah kalau istirahat. Terus kalau masuk siang itu jam 12 ya? Masuk siangnya jam 12. Kadang jam 1. Kadang jam 1 juga. Tergantung toko. Itu langsung sampai jam 9. Kalau masuk jam 12 sih biasanya istirahatnya 1 jam. Jadi aku dulu juga pernah di Oppo sama Vivo, di Realme juga pernah, ini belum pernah malahan. Jadi masih kalah wis. Aku pernah di Realme sih belum apa ya, Xiaomi, Samsung, Huawei nggak ada promotor. Mito. Oke, jadi Mas Farhan ini adalah salah satu partner kerjaku dulu di Oppo ya? Oppo sama di brand Vivo. Iya. Terakhir Mas Farhan itu di Oppo berapa tahun Mas? Terakhir di Oppo 1 tahun. 1 tahun. Terus pindah lagi ke Vivo juga 1 tahun juga. Total 2 tahun jadi promotor. Kalau aku di Oppo kayak berapa ya? Nggak ada 1 tahun juga ya. Di 1 tahunan lah, tapi kalau di Vivo cuma bertahan berapa bulan gitu langsung pindah. Terus aku pengen tanya langsung sama orangnya, yaitu suka dukanya Oppo dulu atau Vivo dulu? Oppo sama. Sebenarnya sama aja. Kalau sukanya apa? Kalau sukanya itu kita jadi lebih banyak mengenal sama teknologi perhimpunan sekarang. Bisa sambil belajar tentang perteknologian. Jadi semakin majunya zaman, semakin banyak teknologi yang canggih. Apalagi kan perkembangan zaman itu tiap bulan, tiap tahun itu pasti berkembang. Pasti.
nggak sama halnya sama brand Oppo, Vivo, Realme, setiap bulannya pasti ada produk baru. Baru itu pasti. Biasanya per bulan itu ada. Dan untuk seorang promotor harus diwajibkan kita belajar lebih detail tentang spek handphone ya. Iya, betul. Jenenge apa ngerti? Kalau campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya teman-teman. Ora apa-apa. Bahasa Jawa ini apa kayak jadi kita itu harus kalau ada spek baru ya. Spek. Spek baru. Tipe baru, contoh ini Oppo Reno 2F, ada pengeluaran terbaru, kita harus sekolah dulu ya ini training produk baru teman-teman. Jadi buat kalian promotor yang sudah lama pasti sudah pernah tahu training tentang produk baru, tapi kalau yang belum pernah lihat ataupun belum pernah kerja sebagai promotor, itu pasti kalian harus training setiap tipe pengeluaran terbaru ya. Iya. Kalau sebenarnya masalah tipe hampir sama ya kayak spek barangnya, mungkin ada sedikit perubahan lah sama harga sama speknya. Kalau untuk spek sebenarnya untuk produk baru biasanya ada sedikit upgrade-an. Upgrade. Tapi dari sistem sebenarnya sama sebenarnya. Terus selain itu sukanya sebagai promotor selama berapa ya, katanya 2 tahun 2 tahun hebat sekali. Kerja itu pasti ada sesuatu yang harus kita capai gitu. Contoh kayak kalau saya itu semenjak masuk jadi promotor, lingkungan kerja saya itu pencapaian pertama saya mungkin saya dapat motor baru. Oke, bisa ambil motor ya? Bisa ambil motor. Maksudnya nyantol kerjanya. Ya gitu. Jadi kerja itu harus nyantol dulu. Nyantol. Betul. Jadi buat motivasi kita untuk bekerja, untuk apa ya, punya target lah ya, benar. Yeah. Punya target ke depan itu kita kerja buat siapa, terus buat apa itu yang paling penting yang itu. Mantap. Terus sukanya lagi udah kenal cewek cantik. Oh ya. betul. Mungkin kebanyakan kalau promotor atau SPG kan ya, kalau ceweknya kan yang ya kalian pasti tahu lah. Sudah ada yang diajak serius? Kalau serius sih, aduh gimana ya? Aduh, jadi salah handphone itu agak ya godaannya juga banyak. Godaannya banyak, karena apa ya? Terlalu banyak yang dikagumi. Cuma bisa mengagumi tapi bisa memilih. Iya, betul itu loh. Itu dukanya itu. Jadi setelah kita tanya masalah sukanya dan kita mau tanya masalah dukanya atau kesusahan menjadi promotor. Untuk dukanya, teman-teman biasanya yang paling utama dirasakan promotor itu mikir target. Oh iya, target. Jadi buat kalian yang belum tahu, promotor itu setiap bulan itu pasti dikasih target ya. Dan target itu harus kita penuhi, kalau nggak kita penuhi ya kita terpaksa mungkin dapat gaji sedikit dan punishment mungkin. Punishment itu yang paling aduh. Jadi itu. Oh ya. Jadi yang pertama itu bukannya di target ya, tapi semakin kita dikasih target kan kita harus semangat, lebih semangat. Iya, betul. Mengejar target supaya kita bisa mendapatkan gaji yang banyak pastinya. Jadi kan kalau kalian kerja kan yang dicari kan pastinya gaji. Jadi kalau dikasih target terus kita itu sebenarnya lebih senang sih seharusnya loh. Iya, seharusnya lebih senang, tapi kan pusing ya caranya nebusin target. Terus selain target yang bikin kamu pusing ataupun itu terus biasanya tekanan dari atasan gitu. Oh iya, jadi kita harus di press bener-bener pressing gitu biasanya. Biar nggak brand lain itu keluar ada. Jadi harus press yang keluar hari ini harus brand kita. Jadi kalau kita Oppo, si ini Vivo, itu biasanya gimana ya? Saling menjelekan. Kenapa ya? Setek-setekan itu loh. Apa bahasanya? Jadi buat promotor-promotor lama pasti tahu lah kalau kita apa ya, satu toko itu sama brand-brand lain ada si Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi. Namanya kompetitor namanya ya, kompetitor. Terus selain kompetitor sama target atasan, terus paling kalau aku dulu yang nggak paling nggak bisa aku
berangkat pagi. Berangkat pagi. Apa itu jenis sebar brosur lho? Oh, flyering. Flyering. Jadi kita harus flyering itu seminggu sekali ya biasanya. Iya, biasanya minggu pas seminggu sekali, minggu pagi. CFD ya namanya. Minggu pagi CFD namanya. Itu minggu pagi kita harus benar-benar jam 6 on jam time ya. 6 tet Kita harus datang biasanya di tempat keramaian. Alun-alun biasanya. Alun-alun, gor. Terus sama tempat-tempat acara lainnya ya biasanya. Isiku kita flyering. Jadi aku bikin males sih iku sebenarnya. Sebenarnya kalau nggak flyering pun kalau kita kerja sungguh-sungguh kayak kita bisa broadcast ke teman-teman terus ya, itu bisa. Bisa sebenarnya. Tapi ya namanya perusahaan kan pasti mempunyai apa namanya? Namanya apa ya? Job desk. Ya wis pokoknya intinya kuliah yang dilakukan kita mendapatkan punishment teman-teman. Iya, betul. Jadi mungkin suka duka nih kue ada yang tambahin. Jadi ini tadi terus flyering masuk instansi itu suka duka bukan? ya kalau ada toko yang maju biasanya kita harus ditarget itu masuk instansi, kayak di sekolah terus balai desa mungkin ya terus sama kantor polisi ya. Jadi kita harus target itu mungkin 1 bulan itu 3-4 kali ya instansinya ya, bisa jadi kita harus mencari instansi baru biar kita bisa bekerja sama dengan ya canggungnya itu loh biasanya masuk instansi. Canggung masuk itu kadang apa ya kurang tahu apa yang kita harus kurang pede. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini dan mau pengen masuk dunia promotor iku ayo suka dukane apa nih ya suka dukane ya cuma sebenarnya banyak sih kalau kita nggak cocok sama partner juga ya nanti bisa marahin ngomong terus nggak cocok ya sebenarnya kerja sih banyak resikonya sebenarnya. Terus kalau kita ditempatkan di tempat area yang jauh kita juga kurang nyaman. Jadi seorang promotor itu tidak ditempatkan di di cuma satu tempat. Jadi ini banyak store dan kita ditempatkan berbeda-beda ya sesuai kemampuan kita. Jadi kemampuan kita bagus kita ditempatkan di toko yang bagus. Tapi kalau kemampuan kita ya cukup aja mungkin ditempatkan di toko yang grade-nya B mungkin kalau nggak C ya. C lah mungkin. Ya, jadi di toko-toko itu ada juga grade-nya ya, grade A, grade B, grade C, grade D mungkin sampai D lah. Terus satu kota itu biasanya dibagi berapa area? Jadi beberapa area. 5 sampai 6. Tulungagung itu Tulungagung ada 5 sampai 6 area. Jadi setiap area itu pasti mempunyai toko yang mempunyai grade B ya. Grade B, grade A, grade A, grade B. Terus kita mau tanya yaitu yang pasti kalian akan tanyakan yaitu tentang gaji. Berapa sih gaji promotor? Jadi selama kalian 2 tahun ya, 2 tahun itu berapa gaji yang mungkin paling sedikit yang pernah Mas Farhan dapatkan? Mungkin waktu OJT ya. Loh, OJT banyak loh dulu. OJT masa banyak? OJT itu saya pertama kali masuk Oppo ya? Iya, UMR. Oh, UMR tapi kan masalah kayak apa itu? Tembus target itu dapat apa? Insentif kan nggak cair kalau OJT. Kalau OJT insentif pun nggak cair. Biasanya masa OJT kalau Oppo berapa? 3 bulan ya? 3 bulan baru kita lolos untuk bisa menjadi promotor sesungguhnya bukan bayangan. Tapi kalau kinerja kita 3 bulan itu kurang bagus kita pasti dikeluarkan lah. Banyak kok yang gitu ya. Iya. Jadi perusahaan juga menilai kita kalau nggak produktif buat apa kita terus kerjakan. Jadi mending kita ganti dengan anak-anak sekarang kan lebih pintar ya untuk bermain sosial media dan promosi gitu-gitu. Oke, jadi setiap promotor itu harus diwajibkan mempunyai target ya. Mempunyai target kayak kita hidup itu harus mempunyai target plan ke depan lah. Gimana kita bisa mencapai target, terus gimana strategi kita biar mencapai target. Jadi kalau kalian ada kompetitor ataupun saingan, kalian jangan takut dengan saingan, tapi kalian pergunakan saingan tersebut untuk memacu diri kalian lebih semangat lagi. Ya. Terus kita mau tanya yaitu tentang gaji. Berapa sih gaji terbanyak seorang promotor yang menurut Mas Farhan pernah dapatkan selama 2 tahun menjadi promotor?
paling banyak. Jadi Paling target banyak. tembus, gaji ada, biasanya sama ditambahkan reward. Kalau dulu gaji terbanyak itu pas saya di Vivo malah. Vivo, wow. Masuk Vivo. Vivo si biru. Tapi tidak apa, tak kasih tahu juga ya. Sebenarnya sama sih. Sama tapi kan saja kita sebenarnya. nggak tahu pas tembus targetnya itu di brand apa kan. Pas di Oppo itu yang paling banyak sekitar hampir 4 juta. 4 juta. Sekitar Jadi 3,5 sampai 4 juta lah, itu paling banyak saya dapat. dari Oppo. Itu dari Oppo. Oh, terus kalau dari si Vivo paling banyak Dari si Vivo itu dulu saya pernah dapat sekitar 5 jutaan. 5 jutaan itu dari Vivo. Jadi buat kalian yang mau masuk promotor itu adalah gaji mungkin yang pernah Mas Farhan terima ya, yang paling banyak. Tapi selain itu si brand Oppo sama Vivo mungkin Realme juga, selain gaji dia pasti ngasih yang namanya reward untuk kita liburan. Liburan ada. Jadi setiap tahun sekali ya. Apa pas ada event gitu. Kalau dulu mungkin setahun 2 kali ya. Tahun 2 kali Ada ada yang sing dua pernah ke kali. Jogja, ke Bali, bahkan ada yang Singapura, Hong Kong. Ada itu. Ada. Jadi kita kerja sambil nyari uang sambil liburan ya, Iya. sambil nyari pasangan hidup. Biasanya kalau datang itu. Anjay. Stop. Pokoknya mlebu wis to, ndak rugi. Cepet wong ayu-ayu. Terus selain itu kalau buat promotor kita biasanya malah berani apa ya? Public speaking, berani ngomong sama orang. Iya, itu jadi nilai plus buat kita, jadi pengalaman buat kita, tempat kita belajar. Betul. Juga. Terus aku bisa nambahin kalau untuk kita selain apa ya, masuk promotor itu bisa nambah ilmu. Ilmu itu Iya. susah dicari. Kita langsung ngerti tentang gimana cara jualan, gimana cara ngatasi orang rewel. Iya, betul itu. Pokoknya semua kita belajar itu di situ memang benar-benar belajar kita menjadi orang sukses loh. Iya. Bukan cuma kerja yang harus berangkat pagi pulang sore, tapi kalau di promotor ini dia dituntut gimana caranya kita bisa mencapai target tersebut gitu loh. Iya. Jadi kita mempunyai target hidup itu seperti apa ya, kayak kita kerja di promotor. Jadi kalian jangan takut kalau dikasih target, kalian harus senang lah soalnya. Jadi buat kalian yang lagi ngejar target itu aku punya tips sedikit. Kalian jangan fokus sama apa ya? Kamu Vivo atau apa ya, Bang? Brand. Jadi kalian jangan fokus sama ini. Tapi kan fokus kalian sama pembeli kalian. Pokoknya kasih yang terbaik buat pembeli kalian biar gimana caranya bisa kembali kepada kita. Jadi kasih yang terbaik, jangan takut sama kompetitor. Pelayanan yang terbaik. Pelayanan nomor 1, kepercayaan. Pokoknya kepercayaan sebenarnya. Kepercayaan, pelayanan, baru nanti kita melangkah ke kompetitor ya. Gimana cara ngatasinnya, Mas ini padahal kok bisa tembus tapi kita nggak bisa tembus. Nah gitu pasti kita banyak pelajari ya. Terus kita akan bahas apa lagi ya kemarin sing tanya. Nah itu kalau promotor itu ngelamarnya di mana, Mas? Kalau aku seumpama mau masuk promotor itu ngelamarnya di toko atau di perusahaan langsung atau lewat internet bisa? Sekarang sih kalau ada perekrutan pasti ada apa namanya? Brosur? Kayak brosur biasanya disebar lewat medsos. Lewat Nah, itu medsos, kan ya. ada prosedurnya tuh biasanya. Bisa ciri-ciri, langsung kontak ya. langsung ke supervisor atau langsung ke kantor. Datang ke kantor langsung. Datang ke kantor. Jadi datang ke kantor di kota kalian yang terdekat, Oppo, Vivo, Realme, Samsung, Xiaomi. Terus kalau kalian nanti sudah bisa lancar handphone, kan juga bisa bangun channel YouTube seperti kita. Jadi banyak loh pengalaman dari handphone ya. Iya, Banyak banget. banyak banget. Terus ini kenapa tapi kok keluar dari Igo? Kok malah pengen jadi YouTuber, ini gimana ini? Jadi dulu selama 2 tahun ya buat teman kita. 2 tahun. 2 tahun sebagai promotor dan aku keluar dulu, terus ini ikut keluar, aku bangun YouTube. Ini juga bangun YouTube. Jadi buat kalian yang suka dengan modifikasi motor ataupun otomotif motor, kalian bisa subscribe juga di channelnya apa namanya? Farhan Mustafid. Farhan Sama Mustafid. kayak nama saya. Oh, jadi kalian bisa bantu subscribe di situ ya. Di situ akan update modifikasi terbaru
pokoknya mengikuti perkembangan zaman lah. Iya. Jadi buat kalian suka modifikasi motor kan bisa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya yang pastinya biar mendukung channelnya semakin berkembang. Oke, itu aja yang kita bahas. Jadi ini adalah podcast pertama saya. Jadi agak ngomongnya agak ragu-ragu teman-teman, mohon maaf. Agak belepotan. Agak belepotan. Jadi biasanya ngomong Jawa, saya ini ngomong bahasa Indonesia. Gini gimana ya? Jadi terakhir aku terima kasih sama perusahaan Oppo Vivo Realme ya. Yang Sudah apa ya, membuat mindset kita semakin maju lah. Banyak suka kita ilmu juga. Jadi disitu memang benar-benar terima kasih banget, sudah intinya semakin maju lah kita mindsetnya daripada mindset sebelumnya yang cuma kerja berangkat pagi pulang sore. Jadi pesan saya kerja itu nggak harus berangkat pagi pulang sore, tapi kalian bisa kerja di rumah yo. Ya. Dengan cara sekarang sosial media semakin maju, perkembangan semakin maju. Jadi tergantung mindset kalian gimana cara menanggulangi, apalagi ada musim COVID ya. Musim COVID itu yang boleh. Jadi buat kalian jaga kesehatan terus. Ya. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya ya. Kita mau podcast apa lagi? Pengennya kalian langsung saja komen di bawah. Langsung komen bawah langsung. Kita masih grogi teman-teman, masih pertama kalinya soalnya. Wes iku ayo. Oke, itu tadi sedikit video atau podcast pertama kali saya. Dan kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan kata atau mungkin penjelasan tentang promotor kurang jelas, nanti kita akan adakan podcast yang kedua ya. Jadi ini masih coba-coba sih sebenarnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, dan bantu teman kita yaitu bangun channel YouTube juga, yaitu Farhan Mustafid ya. Ya, betul. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.